Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Sebelumnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ayu Puspistata Ningtyas yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk tampil menjabarkan materi presentasi ini. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Rahel Septiana Damanik, nomor induk mahasiswa 1934021159, ruang 306 pagi, dalam makmul Lembaga Keuangan Syariah. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, saya mulai dari pengertian BPR Syariah. Pengertian BPR Syariah menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, Bank Perkreditan Syariah adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan uang hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dalam bentuk itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat 4 Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian, Bank Perkreditan Rakyat Syariah dapat didefinisikan sebagai sebuah lembaga keuangan sebagaimana bank perkreditan rakyat yang konvensional, yang operasionalnya memakai prinsip-prinsip syariah. Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sejarah berdirinya BPR Syariah. Berdirinya BPR Syariah tidak bisa dilepaskan dari pengaruh berdirinya lembaga-lembaga keuangan. Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdirinya pada tahun 1992, namun jangkauannya BMI terbatas pada wilayah-wilayah tertentu, misalnya kabupaten, kecamatan, dan desa. Ditetapkan 3 lokasi berdirinya BPR Syariah yaitu 1. PT BPR Dana Mardahatila, Kecamatan Margahayu, Bandung. 2. PT BPR Berkah Amal Sejahtera, Kecamatan Padalarang, Bandung. 3. PT BPR Amanah Rabbaniyah, Kecamatan Banjaran, Bandung. Tanggal 8 Oktober 1900, ketiga BPR telah mendapat izin prinsip dari Menteri Keuangan RI dengan Technical Architectural dari Bank Bukopin Cabang Bandung yang mempelancar penyelenggaraan pelatihan dan pertemuan para pakar perbankan. Tanggal 25 Juli 1991, ketiga BPR tersebut mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan RI, Heri. Pendirian BPR Syariah. Pendirian BPR Syariah harus berbentuk badan hukum perseorangan terbatas (PT) dan dapat melakukan kegiatan usaha setelah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BPR Syariah hanya boleh didirikan dan dimiliki oleh 1. Warga negara Indonesia. 2. Pemerintah daerah. 3. Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia dan telah beroperasi paling singkat selama 2 tahun. Dan yang keempat, pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam poin A, B, dan C. Jenis simpanan dan tabungan BPR Syariah. Pertama, simpanan amanah adalah titipan amanah berupa dana infak, sahadakah, dan zakat. Kedua, tabungan wadiyah adalah tabungan badan usaha atau pribadi yang bersifat tabungan bebas. Yang ketiga, deposito wadiyah atau mudharabah berdasarkan nisbah bagi hasil keuntungan lebih kecil dari mudharabah.
Jenis penyaluran dana dalam BPR Syariah terbagi 6. Yang pertama, mudharabah, pembagian hasil antara dana pengusaha dan bank untuk tujuan usaha si pengusaha. Kedua, musyarakah, penggabungan modal antara dana pengusaha dan bank, kemudian keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan awal. Yang ketiga, istisna, pembiayaan dengan prinsip jual beli. Bank membelikan barang lalu nasabah mengikuti mekanisme pembayaran atau pengembalian disesuaikan dengan kemampuan keuangan nasabah. Keempat, Aqdul Hasan, perjanjian antara bank dan nasabah bagi yang layak menerima dana atau dianjurkan untuk kepentingan JIS. Kelima, murabah, perjanjian antara bank dan nasabah. Bank menyediakan modal atau pembelian bahan baku, kemudian dibayar nasabah sesuai harga jual bank atau harga beli bank plus margin keuntungan. Dan yang keenam, al-hiwalah, pengembalian hutang nasabah kepada pihak ketiga yang telah jatuh tempo oleh BPR berdasarkan kesepakatan awal kedua belah pihak. Secara praktek penyaluran dana BPR atau bank syariah masih mirip dengan BPR bank konvensional. Skema pembagian hutang rugi atau mudharabah dan musyarakah yang merupakan skema pembiayaan syariah yang ideal masih jarang diimplementasikan di Indonesia karena sifatnya yang sangat berisiko. High risk, low return. Akibatnya, skema ini cenderung tidak menarik, tidak hanya untuk lembaga keuangan syariah, tetapi juga untuk pelanggan mereka. Alhasil, tidak mengherankan bahwa murabah, skema penjualan markup yang dianggap sangat mirip dengan produk kredit konvensional, meskipun secara teori berbeda, mendominasi portofolio pembiayaan industri di Indonesia. Kegiatan usaha BPR Syariah menurut OJK memiliki 4 kegiatan usahanya, yaitu pertama, menjalankan seluruh kegiatan bank dengan prinsip syariah berdasarkan aturan Bank Indonesia. Yang kedua, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat atau nasabah. Ketiga, memindahkan uang dengan tujuan untuk kepentingan bank sendiri atau untuk kepentingan nasabah melalui rekening BPR lain yang ada di Bank Umum Syariah atau Bank Umum Konvensional. Dan yang keempat, menghimpun dana masyarakat ke bank syariah lain dalam berdasarkan semua akad syariah. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan BPR Syariah yaitu 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kedua, memberikan kredit. Ketiga, menetapkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito atau tabungan pada bank lain. Kegiatan usaha yang tidak dapat dilakukan BPR Syariah. Yang pertama, menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. 2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai pedagang valuta asing atau dengan izin Bank Indonesia. 3. Melakukan penyertaan modal. 4. Melakukan usaha perasuransian. Kelima, melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha. Perbedaan BPR Syariah dengan BPR. Pertama, akad dan aspek legalitas. Dalam BPR Syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sering nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan bila hukum hanya berdasarkan hukum positif. Kedua, adanya Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasinya yang bertujuan mengawasi
praktik operasional BPR Syariah agar tidak menyimpang dari prinsip syariah. Ketiga, penyelesaian sengketa yang terjadi dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah maupun pengadilan agama. Keempat, praktik operasional BPR Syariah baik untuk penghimpunan maupun penyaluran pembiayaan menggunakan sistem bagi hasil dan tidak menggunakan sistem. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap hasil presentasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk audiens. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Sekian dan terima kasih.